Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Muhammad Sohibul Merobat dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum kelas B. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang pemikiran-pemikiran hukum Islam dari beberapa tokoh. Nah, pembahasan ini ada dalam mata kuliah Politik Hukum Islam, yang dalam pembuatan video ini untuk mengerjakan tugas politik hukum Islam pada ujian akhir semester. Yang pertama, pemikiran Hasbi As-Siddiqi. Cara pemikiran Hasbi As-Siddiqi dalam buku Memahami Syariat Islam. Hasbi menjelaskan ada 3 istilah yang sekarang populer penggunaannya, tetapi orang sering salah memahaminya. Ketiga istilah itu adalah syariat, fikih, dan hukum Islam. Kesalahan pemaknaan ini terjadi karena penyamaan istilah syariat dan fikih serta penggunaan kata hukum Islam sebagai padanan kata fikih. Bagi Hasbi, syariat adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hambanya dengan perantaraan Rasul agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berkenaan dengan amaliyah, akidah, ataupun akhlak. Dengan pemaknaan ini, ia menegaskan bahwa syariat Islam mencakup segala hukum dunia dan agama. Syariat mencakup hukum akidah yang dibahas dalam ilmu kalam, hukum akhlak yang dibahas dalam ilmu akhlak, dan hukum-hukum amaliyah yang menjadi objek fikih Islam. Adapun fikih sesuai dengan pengertian kebahasaan yang berarti memahami sesuatu secara mendalam. Bagi Hasbi, pada mulanya dipergunakan sebagai nama bagi hukum-hukum agama, baik yang berkenaan dengan persoalan akidah maupun mengenai hukum amaliyah. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini digunakan hanya pada rincian hukum amaliyah dan nama ilmu bagi hukum-hukum itu sendiri. Jika yang pertama diasosiasikan dengan hukum fikih, maka yang kedua mengacu pada ilmu fikih. Nah, mengenai penggunaan kata hukum Islam sebagai sinonim dari fikih Islam, menurut Hasbi kurang tepat. Alasannya karena kata hukum mempunyai konotasi makna yang luas, mencakup segala jenis dan hukum bidang. Sementara fikih hanya terkait dengan agama semata. Di samping itu, kata hukum juga tidak menggambarkan adanya kemampuan akal dalam mengeluarkan hukum dari nas, berbeda dengan makna fikih yang memuat adanya upaya tersebut dalam kandungan maknanya. Nah, namun dalam uraian selanjutnya dari buku di atas, tampaknya Hasbi tidak konsisten dengan keberatan yang diajukan mengenai penyamaan fikih dengan hukum Islam, karena seringkali ditemukan ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Berdasarkan hasil temuan ini, maka yang dimaksud dengan hukum Islam dalam pemikiran Hasbi adalah hukum Islam itu sendiri. Nah, yang kedua itu dari pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Beliau terkenal dengan fatwa dan gagasannya yang seolah mampu menjawab permasalahan dalam hukum Islam agar sejalan dengan zaman dan peradabannya. Karena karya-karyanya yang telah beliau raih dan beliau berikan pada media publik seperti Al-Ijtihad, Al-Mu'asyir, Baini Al-Ijtihad, wal Al-Infirat, lalu Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Sini dan yang lainnya, yang mampu memberikan sumbangsinya dalam pembangunan Islam. Nah, beliau itu mengungkapkan bahwa perlunya sebuah reformasi di hampir semua aspek kehidupan manusia, yang dimana banyak munculnya isu-isu baru yang status hukumnya tidak dapat ditemukan secara langsung baik dalam teks kitab suci maupun fatwa ulama di masa lalu. Untuk merespon isu-isu tersebut yang ramai menghiasi pemberitaan media konvensional, media sosial, dan sekian bentuk hasil riset permasalahan-permasalahan yang ada, maka Yusuf Qaradawi mengajukan 2 metode, yaitu yang pertama intiqo yang mana dengan tarjih dari fatwa yang ada, yang kedua itu diisai yang mana dengan mencari solusi atas permasalahan baru yang muncul dalam situasi kontemporer. Dan menghadapi isu-isu kontemporer, beliau mengembangkan pemikiran hukum Islam cenderung moderat agar sesuai dengan prinsip beliau, yaitu memberikan kenyamanan atau tafsir dan integrasi antara pandangan hukum yang salafiyah sekaligus pembaharuan, yang dimana menurut analisis beliau, perubahan sosial bukan secara ancaman terhadap keterasingan pemikiran politik hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, tetapi sebagai anugerah. Nah, pada dasarnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebagai kemudahan, bukan sebagai persoalan hambatan.
Nah, yang ketiga itu dari pemikiran Hadzairin. Ide-ide pemikiran Hadzairin di tengah-tengah pemikiran Muslim Indo di abad ke-20, ia merupakan salah seorang tokoh yang gigih menyuarakan dan memperjuangkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia jika hukumnya berlaku di Indonesia adalah syariat agama atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengannya. Terkait itu, ia menyerang keras terhadap teori resepsi yang dikembangkan ahli hukum Belanda Christian Stock, Ronje, dan Ludwig William van den Berg sampai rujukannya sendiri. Teori ini adalah kebalikan dari teori reception Komslo, bermula dari penelitian Ugroye yang menyatakan bahwa di dua daerah masyarakat beragama Islam, Aceh dan Gayo, yang berkubu bukanlah hukum Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia hanyalah hukum Islam yang sudah diterima sebagai hukum adat. Teori ini cukup banyak berpengaruh di kalangan sarjana hukum Indonesia, dan Hadzairin mengingatkan mereka dengan mengatakan bahwa teori ini merupakan teori iblis, teori yang memusuhi berlakunya hukum Tuhan di bumi Indonesia. Maka Hadzairin, hukum Islam harus diberlakukan bagi orang Islam, baik sudah menjadi hukum adat atau belum. Hadzairin menganjurkan umat Islam Indonesia agar berijtihad menggali hukum Islam secara langsung dari sumbernya menuju pembentukan mazhab baru yang sesuai dengan kondisi sosiokultural khas masyarakat Indonesia dan tidak bertaklid pada suatu pendapat atau madhab. Ia mengkritik sikap taklid ulama yang menurutnya menjadi penyebab utama kebekuan pemikiran fikih, selain disebabkan oleh hukum fikih yang diproduksi para teorisi hukum di belakang meja. Sebagai akibatnya hukum fikih membeku selama ribuan tahun, sementara ulama beranggapan bahwa kitab-kitab fikih itu begitu suci dan keramat yang resisten terhadap perubahan sehingga mampu menggantikan kedudukan Al-Qur'annya. Yang keempat itu pemikiran Muhammad Abduh. Politik hukum, gagasan pemikiran politik Muhammad Abduh dapat terlihat dalam yang pertama itu arti tanah air. Muhammad Abduh menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seorang warga negara dengan tanah airnya. Ada 3 hal yang mengharuskan seseorang cinta, gairah, dan mempertahankan tanah airnya, yaitu pertama sebagai tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal keluarga dan sanak saudara. Yang kedua itu sebagai tempat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kedua-duanya menjadi poros atau dasar kehidupan. Yang ketiga itu di tempat mempertahankan diri di mana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya. Nah, yang kedua itu demokrasi dan pemerintahan. Prinsip demokrasi harus dipegangi bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Sejarah Islam menjadi bukti betapa kuatnya demokrasi yang dianggap oleh kaum muslimin pada masa-masa pertama Islam, sebagaimana yang diterapkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan kaumnya ketika ia berkata di hadapan mereka, "Wahai kaum muslimin, barang siapa melihat sesuatu penyelewengan pada diriku, hendaklah ia meluruskan, maka berdirilah seorang dari mereka seraya berkata, demi Tuhan, kalau kami dapati pada diri Tuhan suatu penyelewengan, maka akan kami luruskan dengan padang kami." Berkatalah Umar, "Alhamdulillah, Tuhan telah menjadikan di antara kaum muslimin orang yang sanggup meluruskan penyelewengan Umar dengan pedangnya." Menurut Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat. Yang ketiga itu hubungan undang-undang dengan sosiokultural. Orang akan keliru kalau mengira bahwa undang-undang yang adil dan yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan ialah undang-undang yang cocok dengan dasar-dasar kebudayaan dan politik yang berlaku di negeri lain. Karena tiap-tiap negeri berbeda satu sama lain, disebabkan karena perbedaan geografisnya dan keadaan perdagangannya serta penyaringannya. Demikian kedudukannya juga berbeda-beda baik dalam adat kebiasaan, akhlak, kepercayaan, dan sebagainya. Banyak undang-undang yang sesuai untuk suatu bangsa tetapi merugikan bagi yang lain. Nah, yang kelima itu pemikiran Ali Yafi dan Syahal Mahfud. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, bahwasannya Ali Yafi berpandangan dalam aspek fikih sosial dimulai dengan pembahasan Al-Quran secara kompleks, kemudian merambat ke aspek sosial di masyarakat. Beliau menginginkan pemahaman terhadap Al-Quran secara utuh untuk bisa menghadapi problematika zaman pada saat ini. Beliau juga menggagas 5 tema utama agar mudah memahami Al-Quran secara utuh,
Di antaranya itu pertama penegasan dan penguasaan eksistensi wahyu, dua pengenalan masalah ketuhanan, tiga pandangan terhadap Islam. Nah, yang keempat itu pengenalan manusia, dan lima pandangan terhadap masalah kehidupan. Sedangkan corak pemikiran Sahal selain bias dilihat dari aspek metodologinya penemuan dan pengembangan hukum yang diterapkan, juga bias dilihat dari aspek responsifnya, baik respon terhadap sosial kemasyarakatan maupun sosial politiknya. Di sisi lain juga fikih sosial pemikiran Sahal Mahfudz merupakan pemikiran yang lahir dari tradisi atau lingkungan pesantren yang dianggap kurang mampu menjawab segala permasalahan sosial yang ada pada saat itu, sekaligus counter diskursi proyeksi kontekstualisasi hukum Islam yang kebablasan. Nah, yang keenam itu pemikiran hukum Islam dari Ibrahim Hussein terhadap pengembangan hukum Islam. Setidaknya ada beberapa prinsip yang menurut penulis menjadi perhatian bagi Ibrahim Hussein dalam rangka kelancaran pengembangan dan efektivitas fikih dan hukum Islam khususnya di Indonesia, yaitu kebenaran fikih yang temporer. Konsekuensinya, kebenaran fikih dari sebuah ijtihad adalah bersifat nisbi, sebagai fikih hanyalah sebagai hasil dari rekayasa pemikiran seorang mujtahid dalam rangka menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda-beda hukumnya. Hukum fikih sebagai hasil pemikiran para mujtahid sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pola pikir, dan kapasitas keilmuan mujtahid itu sendiri. Elastis dan tidak mengikat. Hukum fikih sebagai hasil ijtihad seharusnya tidak statis atau kaku. Sebagai konsekuensinya, logis dari fikih adalah elastis dan dinamis, harus menjadi rahmat dan mengutamakan kemaslahatan. Ibrahim Hussein menegaskan bahwa perbedaan di bidang fikih bukan saja dibenarkan oleh Islam, akan tetapi juga diakui sebagai rahmat bagi umat. Dengan demikian, adanya pendapat dari para mujtahid yang beragam itu, umat menjadi mudah dan longgar, sebab mereka bisa memilih madhab atau pendapat mana yang lebih relevan dan cocok dengan keadaan tepat dan waktu dimanapun berada. Nah, tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, yang ketujuh, pemikiran Munawwir Syajali. Beliau berkiprah dalam belantika pemikiran ajaran hukum Islam kontemporer di Indonesia. Beliau mampu memberikan pokok pikirannya dan mampu menghiasi media yang hingga terkenal oleh publik dan menjadi sorotan berbagai pihak, baik pro maupun kontranya, seperti bangunan konseptualisasi hukum Islam untuk membunyikan nilai-nilai Islam di bumi Nusantara, sehingga Islam tidak harus dicap ke Arab-Araban, tetapi terlebih dari itu esensi dan substansinya itu Islam itu sendiri, baik dalam konseptual dan realisasi keilmuannya. Melalui Syajali melontarkan isu tentang reaktualisasi ajar Islam yang berkaitan dengan gugatan yang cukup fundamental pada nas-nas syariah. Pada saat itulah ia mulai memasuki persoalan dilematis antara syariah yang bersifat holistik dan realitas keindonesiaan yang bersifat domestik. Di samping lain, beliau melalui karya-karyanya telah berusaha menawarkan gagasan reaktualisasi ajaran Islam dan juga konsep negara menurut Islam yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Jasanya dalam pembukuan madrasah aliyah program khusus, pengiriman dosen IAIN untuk studi ke negara-negara barat, gagasan cemerlang dan terobosan yang berani dari Munawwir Syajali ini bisa dikatakan sebagai solusi atas kebekuan pemikiran Islam dan sistem pendidikan Islam. Selama menjabat Menteri Agama, tidak sedikit kebijakan yang telah diambil Munawwir Syajali. Di antaranya ada 3 agenda yang menonjol. Pertama, itu menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial kemasyarakatan dan pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, itu pembenahan lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, penguatan keberadaan pengadilan agama dan kompilasi hukum Islam. Mungkin segitu yang dapat saya bahas. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.